Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang baru saja terjadi di selatan Jawa. Ini berdasarkan informasi dari USGS yang memperlihatkan tentang dua gempa yang terjadi di selatan Jawa. Dan kalau kita perhatikan di sini, gempa yang pertama itu terjadi di selatan Jawa yang berwarna kuning ini, memiliki magnitudo 4,3, terjadi pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 16:43. Kemudian gempa yang kedua yang berwarna merah ini baru saja terjadi sekitar beberapa menit yang lalu, kurang dari 1 jam yang lalu, 5,0, magnitudonya 5,0 dan terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 13:52. Kedalaman sumber gempa ini dua-duanya adalah 10 km dan relatif dangkal, dan besar kemungkinan akibat adanya proses subduksi di selatan Jawa. Selain itu ada dua gempa yang lainnya, yang pertama di Gorontalo dan juga ada gempa di dekat Tobelo. Ini gempanya relatif dalam, sekitar 246,6 km, sedangkan yang ini kedalaman gempanya 89,7 km. Saya akan coba fokus gempa yang terjadi di selatan Jawa beberapa menit yang lalu. Gempa ini kalau saya coba masuk ke situsnya BMKG, dari situs BMKG memperlihatkan tentang parameter dari gempa ini 4,9. Di sini disebutkan magnitudonya 4,9. Terjadi pada kedalaman 40 km. Dan kita perhatikan dari mekanisme fokus, ini memperlihatkan oblik dari non-normal. Kelihatan seperti itu ya. Jadi ada sesar geser, kemudian sesar normal. Jadi oblik normal fault kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi tidak murni sesar normal, tapi juga tidak full dari sesar geser. Kan di sini disebutkan bahwa base double couple dan kedalamannya 40 km, kemudian magnitudonya 5,2 momen magnitud. Tentunya gempa ini tidak memberikan dampak getaran yang signifikan karena relatif jauh di lepas pantai, dan kalau kita lihat di sini gempa yang dirasakan belum masuk dalam list di gempa yang dirasakan karena memang jauh sekali posisi gempanya, yaitu di lepas pantai, di dekat dengan zona bidang kontak gitu ya, antara dua lempeng tektonik. Ini batas lempengnya dan berada di tengah laut gitu ya, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan dan juga tidak memberikan dampak tsunami tentunya. Dan kalau kita lihat secara global, kita lihat di sini ada gempa yang baru saja terjadi di selatan Jawa, kemudian ada dua di Gorontalo dan juga di Tobelo, kemudian ada gempa di Taiwan. Ini kemarin ada gempa Taiwan yang lumayan signifikan, 6,1, dan memberikan dampak getaran yang signifikan di sekitar Taiwan, dan beberapa gempa yang lain di wilayah dekat dengan zona sesar San Andreas dan juga di bagian Amerika Latin ya, atau di Amerika Selatan. Nah, ini gambaran kegempaan yang terjadi dalam 24 jam terakhir, dan yang baru saja terjadi adalah gempa yang terjadi di selatan Jawa, magnitudo 5,0. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.